Selamat datang kembali saudara-saudara, rekan-rekan mahasiswa. Salam sejahtera, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik rekan-rekan mahasiswa, di sesi ini kita akan bahas perkuliahan kita. Ringkasan perkuliahan akan saya sampaikan di video setelah ini. Ingat, tetap berdiskusi, tetap belajar, baca modulnya, dan kerjakan forum serta tugas-tugas rekan-rekan. Keaktifan rekan-rekan sangat mempengaruhi nilai rekan-rekan dan perhatikan dengan jadwal tenggat waktu di perkuliahan kita ini. Selamat belajar dan sukses untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audit sektor publik berarti kita harus pahamin dulu apa itu organisasi sektor publik. Organisasi sektor publik dibagi menjadi dua klasifikasi utama, yaitu organisasi publik non-profit organization, di mana ini organisasi publik layanan utamanya atau aktivitas utamanya adalah memberikan layanan kepada publik masyarakat umum. Selain memberi layanan juga orientasinya mencari surplus atau keuntungan ya. Itu quasi non-profit organisasi. Yang kedua adalah pure non-profit organization. Artinya benar-benar tidak mencari keuntungan atau surplus, tapi memberikan layanan kepada masyarakat atau publik. Apabila kita bandingkan antara organisasi sektor publik dan organisasi korporasi secara umum, yang pertama adalah tujuan organisasi. Tujuan organisasi seperti yang disampaikan di atas tadi, organisasi sektor publik tujuannya ada yang mencari surplus atau keuntungan, dan ada juga yang pure memberikan layanan atau tidak mencari keuntungan. Korporasi motifnya adalah profit motif, tujuannya mencari keuntungan atau mendapatkan laba. Sumber pendanaan, dari sisi sumber pendanaan, organisasi publik pendanaannya berdasarkan dari masyarakat yang berasal dari pajak, retribusi ataupun sumbangan. Sedangkan korporasi berasal dari penyertaan modal, saham, obligasi, hutang jangka pendek maupun hutang jangka panjang. Untuk dasar aturan, organisasi sektor publik berdasarkan undang-undang, peraturan keputusan menteri, dan peraturan pemerintah, artinya berdasarkan perangkat undang-undang dari pemerintahan suatu negara, itu publik. Sedangkan korporasi mengacu kepada undang-undang atau peraturan yang mengatur organisasi tersebut, misalnya dari peraturan atau undang-undang PT, peraturan bursa efek, dan peraturan OJK ataupun peraturan yang lainnya yang mendukung organisasi yang berhubungan dengan organisasi korporasi tersebut. Bentuk kepemilikan untuk organisasi publik dimiliki secara kolektif ya, yang diawasi atau dimiliki oleh masyarakat, diawasi oleh kementerian atau lembaga negara. Sedangkan korporasi dimiliki oleh pendiri pemegang saham ya, serta diawasi oleh komisaris atau wakil dari pemegang saham tersebut, termasuk juga masyarakat apabila saham tersebut dimiliki oleh masyarakat melalui penjualan di bursa efek. Bentuk pertanggungjawabannya, organisasi sektor publik bertanggung jawab kepada masyarakat, organisasi korporasi bertanggung jawab pada pemegang saham. Nah, baik organisasi publik maupun organisasi korporasi itu pengendaliannya dikendalikan atau diawasi oleh sistem pengendalian internal. Sistem pengendalian internal sama-sama mengawasi bagaimana organisasi tersebut berjalan sesuai dengan tujuan organisasi yang sudah ditentukan. Ya, di publik itu diatur oleh peraturan sistem pengendalian internal pemerintah nomor 60 tahun 2008. Nanti teman-teman bisa pelajari di modul atau cari peraturannya. Yang intinya peraturan ini menginformasikan atau mengatur bahwa sistem pengendalian sektor publik merupakan aktivitas yang terintegrasi ya, yang diawasi secara terus-menerus, dipimpin oleh seluruh pegawai, diawasi terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai. Maaf saya ralat ya, untuk memberikan keyakinan memadai bahwa tujuan organisasi itu telah sesuai ya. Selanjutnya adalah melihat apakah pelaksanaannya sudah efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan dan pengamanan aset negara. Oke, ada poin penting di sini, pengamanan aset negara. Nah, jadi secara kesimpulan, tujuan sistem pengendalian internal pemerintah yang pertama adalah memberikan keyakinan yang memadai bahwa pelaksanaan sudah tepat, pelaporan keuangannya sudah andal, pengamanan aset negara, dan memastikan
telah taat sesuai dengan peraturan perundangan. Jadi ini yang perlu diingat oleh teman-teman, 4 tujuan sistem pengendali internal di pemerintah. Di pertemuan ini juga di modul ada lanjutan tentang perencanaan audit. Sebelumnya sudah kita bahas juga. Jadi perencanaan audit itu ada 3 tahap utama. Yang pertama mulai dari identifikasi aktivitas audit, ya. Audit juga didasarkan pada resiko, jadi pemetaan resiko. Dan yang ketiga, penentuan tujuan audit berbasis resiko. Demikian sesi 5 ini, dan silakan rekan-rekan pelajari. Ada diskusi juga terkait dengan filosofi dan definisi audit serta hubungannya dengan manajemen risiko. Baik, selamat belajar dan terus berdiskusi.